Shalom, selamat siang para Tribuners yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Kami berharap para Tribuners Medan senantiasa sehat dan tetap sukacita. Seperti biasa di hari Minggu yang berbahagia ini, saya Nelly Sialagan bersama rekan saya, Tania Meliala, kembali dalam acara kita Cahaya Iman. Dalam program ini tentunya kita akan membahas tentang iman Kristen. Kami berharap melalui program ini para Tribuners Medan sekalian yang menyaksikan tentunya bisa mendapatkan nilai positif dan tentunya bertumbuh dalam iman. Nah, di episode kita siang hari ini kita mengangkat tema History Maker nih Tribuners nih, berbeda dengan episode kita sebelumnya yang akan kita ambil dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita tahu ya, pasti semua orang itu pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Tapi yang kita perlu pelajari, bagaimana cara kita itu untuk bisa bangkit dari keadaan kita, dari kondisi kita. Nah, itu yang akan kita akan bahas pada siang hari ini. Untuk membahas tema kita hari ini, yaitu History Maker, telah hadir bersama kita Bapak Evangelis Ramses Simanulang, SE, MSI. Beliau merupakan komisioner ke KPID Provinsi Sumatera Utara dan beliau juga Direktur Grebion Ministry. Apa kabar Bapak? Selamat datang Bapak. Baik, selamat datang. Sukacita selalu ya Pak ya. Baik. Aura anak Tuhannya kita bisa lihat ya. Iya. Baik, kita akan menyapa para Tribuners Iya. Medan pada saat ini. Bersama Bapak ini kita akan mengulas tentang History Maker tadi. Oke, langsung saja kita mulai acara kita ya Pak. Boleh dijelaskan Pak sebenarnya apa yang dimaksud History Maker dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kristen. Ya, oke, baik. Sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan akan menyapa kita. Topiknya tentang History Maker. History Maker ini adalah orang-orang yang menorehkan, ada orang-orang yang mencatatkan sejarah dalam perjalanan kehidupannya, karena mereka ini melakukan hal yang berdampak bagi kemanusiaan. Mereka melakukan hal-hal yang berdampak bagi keluarganya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Orang yang membuat sejarah ini adalah orang yang berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang. Hidupnya bernilai bagi orang lain. Parameter orang yang membuat sejarah ini bukan lamanya orang hidup, tetapi orang yang berkarya selama dia hidup untuk Tuhan dan untuk kemanusiaan. Ini kata kuncinya. Orang yang berkarya untuk Tuhan dan orang yang berkarya untuk kemanusiaan. Berarti kita hari ini belajar dari ayat berapa kitab Kejadian ya? Ya, jadi hari ini kita akan lihat ada satu sosok pribadi yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Silakan dibaca. Dibaca oleh Kak Nelly. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur
apapun selain dari makanannya sendiri. Luar biasa. Nah, itu tadi renungan yang sudah saya sampaikan tadi tentang topiknya history maker. Nah, dari perikop ini ada 7 hal yang sangat penting kita catat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi juga bagian orang-orang yang bisa mencatatkan sejarah. Yang pertama saya catatkan di sini, Yusuf ini pribadi yang disertai oleh Tuhan. Syarat untuk disertai Tuhan, ya, sahabat Tribuners, harus melekat dengan Tuhan. Itu kata kuncinya. Saudara boleh ambil nanti, saudara boleh lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya. Jadi ranting itu harus melekat dengan pohon. Tidak boleh terpisah. Bahkan lebih tegas lagi, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita murid-muridnya, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya, kita juga sebagai manusia yang terbatas ini, kalau tanpa Tuhan, maka hidupmu tidak ada artinya. Sekali lagi saya mau tekankan, tanpa Tuhan, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya, tetaplah bergantung kepada Tuhan, tetaplah dengan rendah hati datang kepada Tuhan, karena Dia sumber segala sesuatunya. Jadi tetap melekat bersama Tuhan. Itu sebabnya Yusuf ini sangat disertai oleh Tuhan, karena dia membangun hubungan, membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mari sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari sosok pribadi Yusuf ini, supaya hidupmu, hidup kita menjadi orang yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, saya mencatat di sini, Yusuf pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tadi yang pertama tadi disertai oleh Tuhan, yang kedua Yusuf menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, tentu harus punya prinsip di dalam hidupnya. Diberkati untuk memberkati. Sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, hendaklah dipergunakan untuk boleh memberkati banyak orang. Ini kata kuncinya. Supaya saudara bisa menjadi bagian dari history maker tadi itu. Yang ketiga, saya mencatat di sini, Yusuf ini pribadi yang taat dan hormat kepada Tuhan. Pribadi yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini karakter ini harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mari tetap menjaga dan memelihara dan merawat untuk tetap menghormati Tuhan dan juga terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara boleh secara praktis kita aplikasikan bagaimana kita cara membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara boleh sering berdoa, saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang berikutnya, yang keempat, Yusuf ini pribadi yang menjauhkan diri dari kejahatan. Sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada 2 contoh yang dibuat oleh Yusuf karena dia menjauhi kejahatan. Yang pertama, saudara boleh lihat nanti firman Tuhan, ya, ketika dia digoda istri Potifar, dia menolak. Dia belajar untuk taat menghormati Tuhan. Dia belajar untuk menghargai Tuhan. Sekalipun suaminya mungkin bisa saja nggak tahu. Tapi inilah pribadi Yusuf ini sehingga dia menjadi seorang history maker, dicatat di dalam Alkitab tadi, Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 ini. Dia punya pribadi yang sangat luar biasa. Dia menghormati Tuhan dengan cara-cara menjauhkan kejahatan. Bahkan dari kejahatan tadi itu dia malah justru dimasukkan ke dalam penjara ya Pak ya. Betul, betul. Nah, berikutnya dia difitnah. Benar. Difitnah. Tapi sekalipun dia difitnah, ada hal yang harus kita catat.
sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yusuf tampil memberkati orang yang menganiaya dia. Yusuf tampil memberkati orang yang memfitnah dia. Ini hal yang luar biasa. Mari sahabat Tribuners yang saya hormati, mari kita semua belajar dari sosok pribadi. Sekalipun mungkin kita pernah difitnah, mungkin dijelek-jelekkan, atau mungkin kita saat ini pernah dihina oleh orang lain. Tapi sebagai pribadi yang memiliki history maker, saudara harus mengampuni. Belajar untuk memberkati. Ini kata kuncinya. Yang berikutnya, Yusuf ini pribadi yang rajin dan bekerja cerdas dan bertanggung jawab. Ini Potifar tuannya memberikan sebuah amanah yang luar biasa, ya, untuk terus mengawasi para tahanan, karena dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia juga bertanggung jawab kepada semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ini hal yang luar biasa. Mari juga sahabat Tribuners, dimanapun Anda saat ini sedang bekerja, mari belajar untuk bertanggung jawab. Ya, kehadiran Yusuf, dia memberkati rumah daripada Potifar. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini juga mengajak kita semua, sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan. Mari, dimanapun saudara ditempatkan, mau di kampus, mau di pekerjaanmu, hendaklah hidupmu boleh mengerjakan sesuatu yang bisa membawa perusahaan atau di mana saudara ditempatkan boleh menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Berikutnya, ini Yusuf ini pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhannya. Ini yang luar biasa. Di zaman sekarang ini barang langka. Ada banyak orang punya pengetahuan yang banyak, punya kecerdasan yang tinggi, tapi bicara tentang trust, kepercayaan, sangat langka kalau kita jumpai hari-hari ini. Ini menjadi barang yang langka. Tapi saya mau mengajak kita semua sahabat Tribuners yang diberkati oleh Tuhan, mari teruslah jaga kepercayaan. Supaya ketika kita diberi kepercayaan, kita jaga kepercayaan, maka promosi akan dibuat oleh Tuhan. Dan akan kita lihat kebaikan dan pertolongan Tuhan akan menyertai setiap orang yang dipercayai oleh Tuhan. Kita lihat Yusuf ini, sekalipun dia dijebloskan di penjara, tidak ada harapan lagi. Tapi ketika Tuhan yang mengangkat, dia boleh menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ini Yusuf ini pribadi yang memiliki integritas. Bagi saya integritas itu sederhana. Ketika kata dan perbuatan sesuai, disitulah titik integritasmu. Jadi contoh ketika kita bicara tentang A, maka juga saudara juga harus mengerjakan A. Jadi integritasmu akan diuji. Justru ini sekarang yang kita butuhkan. Ya, bangsa ini sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Ya, kita mau belajar dari pribadi daripada Yusuf ini. Dia punya pribadi yang luar biasa. Dia bisa menginspirasi orang lain lewat hidupnya. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidupnya boleh memberkati banyak orang. Inilah karakter yang harus kita miliki hari ini supaya hidup kita boleh menjadi history maker, mencatatkan sejarah. Minimal di tengah-tengah keluarga kita. Bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita bisa menjadi berkat bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, itu tadi renungan ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ramses Manulang, history maker. Iya, Ya Pak, yang bagaimana caranya kita bisa menjadi history maker? Sebenarnya cukup mudah ya Pak. Sebenarnya mudah Tapi untuk mengucapkan. pengaplikasiannya ya, Betul, mudah. ya. Mudah mengucapkan tapi sangat sulit untuk melakukan. Oke, benar. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan bisa memiliki. Seperti yang saya katakan tadi ini, kita harus bisa melekat dengan Tuhan.
membangun persekutuan. Kata kuncinya di situ. Karena kita manusia yang terbatas, kita harus bisa menyadari sesungguhnya bahwa hidup kita ini tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Itu sebabnya, mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan pekerjaanmu, serahkan keluargamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu terlibat untuk memelihara kehidupanmu. Oke. Berarti hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf ya Kak. Jadi untuk menjadi seorang history maker itu nggak susah sebenarnya. Ada beberapa poin ya Pak yang tadi kita bahas itu dari pribadinya Yusuf. Itu yang pertama, Yusuf itu selalu disertai Tuhan. Iya, amin. Ya kan? Bagaimana kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan itu menekatkan diri kepada Tuhan kita selalu, apapun kondisi kita ya Pak ya, tidak meninggalkan Tuhan ya Pak. Kemudian yang kedua itu pribadi Yusuf itu adalah pribadi yang selalu diberkati Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan pasti selalu percaya kita selalu diberkati Tuhan ya Kak ya. Kemudian yang ketiga itu Yusuf adalah pribadi yang taat dan hormat kepada Tuhannya. Amin. Bagaimana dengan kita Kak? Kemudian yang keempat itu menjauhkan diri dari kejahatan dan rajin serta bekerja keras. Nah ini mungkin di dalam keseharian kita bagi orang-orang yang bekerja ya Pak ya. Nah ini perlu untuk diingatkan lagi ya Pak. Bagaimana kita bisa menjadi story maker di tempat kita ditempatkan di tempat kita bekerja gitu ya Pak. Baik. Jadi ini sederhana ya untuk rajin. Kata rajin ini ya, saudara harus konsisten bicara waktu ini. Ya konsisten, harus tepat waktu, menghargai waktu. Disiplin di dalam menggunakan waktu. Nah, kadang-kadang kita dalam menggunakan waktu dan kesempatan ini, kadang-kadang kita tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang benar dan pilihan-pilihan yang tepat. Ini contoh mungkin lebih banyak waktu kita main game daripada mungkin belajar. Saya kenal tuh Pak siapa orangnya. Mungkin lebih banyak waktu yang kita gunakan hanya menonton gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hal. Ada esensi dalam hidup kita, ada kebutuhan spiritual yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Perlu ada keseimbangan. Iya, jadi nutrisi secara spiritual ini penting, sangat-sangat penting untuk kita bisa terus kita diatur gitu ya. Ini penting ini. Jadi itu tadi Kak, kita bisa pilih nih, kita mau jadi history maker atau tidak gitu ya. Buat Tribuners juga yang menyaksikan saat ini. Kita bisa jadi history maker tergantung bagaimana kalian menyikapi dengan kondisi dan kehidupan kalian saat ini gitu. Oke Kak. Dan yang terpenting juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas tadi ya Pak ya. Iya. Baik, itu dia rangkaian acara kita hari ini Cahaya Iman. Sebelum mengakhiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramses Manulang. Terima kasih semua. Dan karena hari ini masih suasana ulang tahun Tribun Medan yang ke-11, kami memberikan waktu kepada Bapak untuk boleh ucapan kepada Tribun Pak, apa wisnya? Ya wisnya. Baik, ini sebuah kesempatan yang baik. Ya, saya Ramses Manulang, salah satu komisioner KPD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan happy birthday untuk Tribuners ya. Semoga Tribun semakin dipercayai oleh masyarakat, pendengarnya semakin lebih banyak lagi, dan kita berdoa supaya lewat Tribun ini akan banyak orang-orang yang bisa tercerahkan. Iya, terima kasih Bapak untuk Tribuners. Untuk ucapan. Iya, untuk para Tribuners Medan, itu dia rangkaian acara kita. Semoga bisa mengimani dan mengaplikasikan kehidupan Yusuf di kehidupan nyata kita. Amin. Dan semoga kami juga berdoa berharap semoga dengan acara ini kita semuanya dikuatkan, semakin dikuatkan di dalam iman Kristen kita, dan kita semakin diberkati untuk memberkati. Amin. Ya, luar biasa. Baik, saya Nelly dan rekan saya Tania Maliala. Kita pamit undur diri sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.